Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, di video testimoni ini saya akan mencoba menyampaikan beberapa hal yang semoga dapat meningkatkan motivasi adik-adik di jurusan perencanaan wilayah dan kota untuk dapat menjadi mahasiswa yang spesial dan tidak hanya menjadi mahasiswa yang spasial atau dalam artian hanya belajar semata, tetapi juga dapat berprestasi baik di dunia nasional atau di internasional. Oke, saya sudah mendapatkan beberapa pertanyaan di sini oleh panitia dan saya akan mencoba menjawabnya. Pertama, kenapa sih kita perlu menjadi mahasiswa yang spesial? Ada 3 poin di sini, yaitu yang pertama, Anda adalah nilai Anda, bukan GPA Anda. Yang kedua adalah Anda belajar di ITS. Dan yang ketiga adalah jangan menghabiskan waktu Anda untuk sesuatu yang membosankan. Gitu. Yang pertama adalah Anda adalah nilai Anda, bukan IP Anda. Mungkin Anda pernah mendengar kata-kata dari Pak Lina Kasali yang mengatakan nilai atau IP yang tinggi hanya akan mengantarkan Anda ke bangku interview. Ini benar sekali adanya, di mana Anda mungkin mendapatkan IP 4 atau mendapatkan TOEFL 550, tetapi dengan berbagai trik dan lain sebagainya. Anda tidak akan lolos dari interview ini ketika Anda tidak dapat menjawab pertanyaan dengan bahasa Inggris yang lancar, walaupun Anda memiliki TOEFL 550. Disinilah mahasiswa yang spesial itu memainkan perannya. Dan ketika semua orang memiliki kondisi yang sama, di sini prestasi Anda akan mengambil perannya. Kenapa Anda yang harus dipilih ketika semua orang memiliki IP yang 4? Ketika semua orang memiliki kondisi yang sama, apa yang membuat Anda spesial dibandingkan orang lain? Maka Anda lah yang berhak mendapatkan beasiswa atau pekerjaan yang banyak orang inginkan tersebut. Yang kedua adalah Anda adalah mahasiswa ITS. Mahasiswa ITS itu dapat dikategorikan sebagai universitas yang terbaik di Indonesia. Ada sebuah universitas dan satunya lagi ITS. Di universitas lain ini Anda bisa mendapatkan IP 4 dengan sangat mudah, sedangkan di ITS Anda harus berusaha mati-matian untuk mendapatkan IP 4. Padahal dengan IP 2,7 atau 3 Anda bisa mendapatkan kualitas yang sama dengan universitas yang lain tersebut. Maka tugas Anda, mengapa Anda sia-siakan menjadi bahan kuliah saja? Kenapa Anda tidak memasukkannya ke dalam perlombaan nasional atau internasional dan mendapatkan reward lebih? Tidak hanya nilai kuliah, tetapi juga reward dari perlombaan tersebut. Terus yang ketiga, bagi saya pribadi, belajar saja itu akan menjadi sesuatu yang boring. Maka saya bermain di sini. Saya menetapkan goal saya. Goal utama saya yaitu membahagiakan kedua orang tua. Dimana dengan goal ini saya tidak bisa dengan hanya menjadi mahasiswa yang biasa-biasa saja, tetapi saya harus bisa membuat suatu gebrakan ekstra. Saya harus bisa menjadi orang nomor 1. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengikuti lomba-lomba tersebut. Dan kita dapat memainkan ini. Bayangkan ketika kita menang, bayangkan ketika kita bagaimana ekspresi orang tua kita, hadiah yang kita dapatkan, maka kehidupan kita sebagai mahasiswa akan jadi jauh lebih bermakna. Oke, pertanyaan selanjutnya, kenapa memilih urban planning? Dan ada statement di sini, mahasiswa urban planning itu layaknya emas, perlu ditemukan dulu sehingga dia dapat menjadi sesuatu yang bermakna bagi orang lain. Ini benar sekali adanya. Mulai dari mimpi saya, yaitu saya ingin menemukan efek dari kompleksiti terhadap mobilisasi penduduk. Di sini saya ingin melakukan riset di negara yang berkembang seperti Indonesia, kemudian di negara yang medium seperti Korea, dan terakhir di negara maju, sehingga pada akhirnya saya mendapatkan suatu komparasi yang komplit yang akhirnya dapat menciptakan suatu konsep yang betul-betul inovatif dan baru untuk masyarakat dunia seperti itu. Dan
hubungannya dengan emas tadi yang harus ditemukan dulu, kita sebagai urban planner harus mempublish apa yang kita punya, harus memberitahukan hasil ini kepada orang lain. Kenapa? Karena kita tidak seperti entrepreneur atau jurusan-jurusan lain yang bisa menyimpan hasil kerja kita sendiri dan tidak digunakan untuk orang lain, seperti membuat industri dan lain sebagainya. Sebagai urban planner, kita perlu mengkomunikasikan hasil kita kepada pemerintah, pada pihak real estate swasta yang mau menggunakan konsep kita. Oleh karena itu, di sini publikasi merupakan sesuatu yang penting. Nah, dengan menjadi mahasiswa yang spesial, yang aktif di berbagai kegiatan, Anda dapat melakukan ini. Anda dapat men-share ide Anda dapat menjadi mahasiswa yang berprestasi, dan Anda dapat menjadi the real urban planner. Tidak hanya merencanakan kota sebagaimana semestinya, tetapi Anda bisa menemukan konsep-konsep yang baru, Anda mempublikasikannya, dalam artian mengkomunikasikannya, dan pada akhirnya ketika Anda mengkomunikasikannya dengan cara menjadi mahasiswa yang spesial tadi, Anda betul-betul menjadi urban planner yang sesungguhnya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.